Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada perkuliahan kita Fisika Dasar 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika dari pusat massa. Sejauh ini kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan pusat massa, baik itu benda yang diskret maupun benda yang kontinu, dan juga beberapa contoh soal kita sudah membahas terkait dengan pusat massa tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan dinamika pusat massa. Dalam hal ini kita akan mencari tahu seperti apa kemudian gaya dari sistem pusat massa, kemudian yang ada katanya dengan percepatan massa dan gaya, dalam hal ini adalah dalam hukum 2 Newton. Nah, untuk gerak ya sebuah sistem dengan n partikel ya, kali ini kita akan membahas sebuah sistem atau gerak sistem partikel dengan n partikel ketika massa total dari sistem itu dia cenderung konstan ya. Kembali kita akan menuliskan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor posisi dari pusat massa Cm atau PM, center of mass ya, yaitu dituliskan sebagai R Cm sama dengan jumlahan dari Mi dikalikan dengan R I, lalu kemudian dibagi dengan M. Nah, maka kemudian persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan ke dalam bentuk yang lain, yaitu bahwa M kali RCM ya, maka ini sama dengan jumlahan dari massa Mi kali Ri. Oke. Nah, kalau kita kemudian melakukan diferensial dari persamaan ini terhadap waktu, maka akan kita peroleh ya diferensial terhadap waktu. Maka persamaan ini kemudian kita tuliskan menjadi ini dt ya, kemudian m-nya itu saya bawa ke samping, dan yang ini juga demikian ya, dibagi dengan dt yang ini vektor I ya, jadi seperti ini. Atau kemudian kita bisa tuliskan menjadi ya, ini karena RCM per dt tidak lain adalah V, yaitu VCM ya, dan ini ada D ya, dan dr dt itu tidak lain adalah VI ya, VI, dengan keterangan bahwa VCM ini adalah kecepatan dari pusat massa, dan VI yang ini itu adalah kecepatan dari partikel GI
dari partikel GI yang bermassa MI, ya, bermassa MI. Nah, lalu kemudian ya kita diferensialkan lagi. Jadi yang ini persamaan ini kembali kita diferensialkan. Oke lah. Katakan misalkan ini persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 1, ya, maka kita peroleh seperti ini, dan ini persamaan 2. Lalu kemudian diferensial persamaan 2 terhadap waktu, maka kita peroleh persamaan ini kemudian menjadi, ya, ini berarti dibagi dengan dt, tapi kemudian yang ini ini adalah ketinggalan d dVCM, ya. Kemudian juga yang ini sama, ini d, lalu kemudian juga dt. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapatkan menjadi, ya, m, di mana dVCM dt adalah a, ya, percepatan, dan cm ini sama dengan jumlahan dari mi dikali dengan ai, ya. Karena ini adalah persamaan ketiga. Nah, dengan asumsi bahwa ACM, ya, dengan ACM itu adalah percepatan pusat massa, dan AI, ya, dan AI itu adalah percepatan partikel GI, ya, itu percepatan partikel ke GI. Nah, inilah kemudian 3, ada vektor posisinya, kemudian ada nanti vektor kecepatan. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa V CM itu sama dengan sigma FI dibagi dengan M, dan juga dari sini kemudian kita akan peroleh bahwa ACM, ya, ini sama dengan sigma MI AI dibagi dengan M, ya. Ini adalah kecepatan, ini adalah fungsi posisi, ini fungsi kecepatan, dan ini adalah percepatan dari pusat massa. Nah, sekarang kita bisa menggunakan atau dari hukum 2 Newton, ya, maka Fi itu sama dengan Mi dikali dengan AI, Mi dikali dengan AI, ya. Itu adalah merupakan gaya yang bekerja pada partikel, adalah gaya yang bekerja pada partikel GI, ya, pada sistem. Nah, oleh karena itu kemudian persamaan 3
Jadi persamaan 3 kita tuliskan bentuknya menjadi menjadi M kali A CM. M kali A CM ini sama dengan sigma MI AI, maka ini sama dengan sigma dari F, sigma dari FI. FI. Nah, tadi dikatakan bahwa MI kali AI adalah gaya FI. Nah, jumlahan gaya FI ini adalah merupakan gabungan dari dua gaya yang bekerja, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Oke. Jadi sigma FI-nya ini adalah tidak lain adalah gaya internal dan gaya eksternal, gitu ya. Internal dan eksternal. Nah, berdasarkan kemudian hukum 3 Newton, ya. Hukum 3 Newton, maka untuk jumlahan gaya internalnya, ya, jadi sigma FI-nya gaya internalnya, gaya internal dari FI yang ini, ya, itu dia saling meniadakan, ya kan. Konsekuensinya adalah bahwa yang tersisa adalah bahwa sigma F eksternal, ya, luar atau eksternal, ini sama dengan, ya, itu sama dengan M kali A C M, ya, M kali A C MA kali A C M. Oke. Nah, jadi ya, kesimpulannya adalah bahwa jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sistem yang terdiri dari sekelompok partikel, ya, atau banyak partikel, maka kita bisa katakan bahwa gaya total eksternal, gaya total luarnya itu eksternal pada sistem itu sama dengan massa total sistem dikalikan dengan percepatan pusat masanya, ya, pusat masanya, sebagaimana diungkapkan pada persamaan sigma F luar sama dengan M kali A C CM. Nah, kemudian yang kedua, ya, jika kemudian kita membandingkan, ya, persamaan sigma F luar sama dengan MA CM dengan hukum kedua Newton untuk partikel tunggal, ya, kita bandingkan dengan hukum Newton 2 untuk partikel tunggal, maka kita bisa melihat bahwa model, ya, partikel titik yang telah digunakan untuk semua soal, ya, untuk semua kasus itu dapat dijelaskan dalam istilah pusat massa. Karena itu kemudian dengan kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sistem partikel, jadi untuk sistem partikel, ya, atau objek yang diperpanjang atau diperluas yang banyak dengan massa total M, ya, pusat titik massa seolah-olah semua massa terkonsentrasi, ya, pusat massa dari semuanya itu adalah seolah-olah terkonsentrasi pada titik tersebut, ya, dan semua gaya luar bekerja pada
titik yang sama. Nah, titik ini disebut dengan titik pusat massa, ya, atau center of mass. Oke. Nah, jadi kemudian gerak translasional dari beberapa objek atau sistem partikel, ya, dikenal sebagai atau diketahui dari gerak pusat massa, ya. Nah, ketika kemudian misalkan MI ya, FI ya adalah momentum linear, ya, momentum linear PI, ya, PI pada partikel GI dan jumlahannya itu adalah dan sigma dari PI itu sama dengan P besar adalah momentum atau total momentum linear dari sebuah sistem, ya, sistem. Maka kemudian kita bisa menuliskan bahwa untuk persamaan MVCM, ya, persamaan MVCM yang ini, persamaan ini kemudian atau persamaan 2, maka persamaan 2 yang kita sudah sebutkan di atas itu menjadi, saya tuliskan MVCM ya, ini sama dengan itu menjadi MVCM kali P dari momentum total linear. Nah, karena itu kemudian ya, kita menyimpulkan bahwa ya, total momentum linear system, sama dengan perkalian massa total dan kecepatan pusat massa, ya. Dan untuk bentuknya, maka kita kemudian bisa menuliskan juga bahwa persamaan ini, katakanlah ini persamaan 4 atau persamaan 4 ini, katakanlah ini adalah persamaan. Oke. Nah, selanjutnya kemudian ya, kita diferensialkan terhadap waktu dari persamaan 4, ya. Maka kita akan peroleh persamaan ini kemudian menjadi, ya, dVCM dt itu sama dengan dp dt. Nah, kemudian kita gunakan persamaan ini, ya, persamaan gaya luar, yaitu tidak lain adalah persamaan F luar, sigma F luar sama dengan MACM, ya. Kita gunakan ini, ya, ini sama dengan MACM dan ini sama dengan di mana MACM itu adalah dVCM dt, maka ini sama dengan M dVCM dt. Oke. Nah, dari sini kemudian ya, kita bisa menuliskan bahwa sigma gaya luar atau jumlahan gaya luar itu sama dengan dp dt. Kenapa dp dt? Karena
dPdm dVcm dt itu sama dengan dP dt. Nah, ini kemudian berlaku untuk sistem partikel atau objek. Nah, sehingga kemudian persamaan katakanlah ini persamaan 5 ya. Persamaan 5 dan yang ini adalah persamaan 6 ya. Sehingga dari persamaan 5 dan persamaan 6 ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ya, jika F eksternalnya sama dengan 0, jika F luarnya sama dengan 0 ya, maka ada dua kemungkinan ya. Pertama itu adalah P ya, itu dia sama dengan konstan. Dan yang kedua adalah bahwa VCM-nya ya juga adalah konstan ya, juga adalah konstan. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengatakan bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan 0 ya, dimana kemungkinan sistem ini adalah sistem yang terisolasi yang tidak ada pengaruhnya dari gaya dari luar ya, maka total momentum linearnya itu juga akan ya, maka kemudian total momentum linear serta kecepatan pusat massa ya, dia akan keduanya itu akan konserv atau dia dilestarikan atau dia konservatif. Nah, inilah merupakan bentuk dari umum atau generalisasi dari hukum kekekalan momentum yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, nampaknya bahwa hasil ini kemudian sangat menyederhanakan analisis gerak sistem kompleks ya, dan objek yang besar atau objek yang diperluas ya, yaitu bahwa ketika gaya luarnya atau sistemnya terisolasi, maka gaya luarnya sama dengan 0, maka kemungkinannya maka P dan kecepatannya itu dia akan konservatif atau akan konserv atau dilestarikan ya, akan dilestarikan. Oke, saya kira materi terkait dengan konsep dinamika pusat massa cukup sampai di sini. Nanti kita akan perjelas dengan pembahasan misalkan contoh-contoh soal terkait dengan dinamika pusat massa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.